Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Rek, jadi kelompok satu ini akan membahas tentang metode depresiasi dana sinking atau sinking fund. Jadi sebelum membahasnya, tentunya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Alan Fabrianto, NBI 14122000210, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulidi dengan NBI 14122000300. Saya Previation Gita dari NBI 141220028. Perkenalkan, nama saya Syafrul Wahid dengan NBI 14122002003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wuri, NBI 14122000279. Perkenalkan, nama saya Esther dengan NBI 14122000208. Perkenalkan, nama saya Ardila Fani Damayanti dengan NIM 14122000293. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sumatera Putra, NBI 14122000221. Oke, jadi kelompok kami akan menjelaskan. Yang pertama adalah definisi dari sinking fund tersebut. Yang kedua adalah bentuk grafik dari sinking fund. Yang ketiga bagaimana rumusnya. Yang keempat adalah ada dua contoh soal. Yang kelima adalah pengerjaan di buku halaman 219 nomor 6 dan 7. Dan yang terakhir ada satu soal yang akan dikerjakan oleh teman-teman dari kelompok lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yang pertama definisi yang akan dijelaskan oleh Zaki. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu metode sinking fund, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode sinking fund. Metode sinking fund adalah metode yang digunakan apabila penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Peningkatan ini diakibatkan karena disertakannya konsep nilai waktu dari uang, sehingga besarnya depresiasi akan meningkat seirama dengan tingkat bunga yang berlaku. Demikian penjelasan apa itu metode sinking fund. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Oke, itu tadi adalah definisi dari sinking fund. Yang kedua adalah bentuk grafiknya yang akan dijelaskan oleh Previa. Menjelaskan tentang bentuk grafik dari sinking fund. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman, grafik dari sinking fund itu ada pada garis warna kuning, di mana sumbu X itu merupakan T atau waktu. Nah, di waktu ini terdapat nilai sisa. Mulai di sumbu Y itu terdapat value atau nilai P. Terlihat ya teman-teman, di sini garis kuning atau sinking fund ini melambung ke atas. Nah, hal itu menunjukkan bahwa depresiasi pada tahun awal. Nah, misalkan di sini nih, ini kan periode ya di sumbu X nih. Di sini ada tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau di tahun pertama itu depresiasinya itu kecil. Ya, karena ini berhubungan dengan pajak, misalnya depresiasi. Ya, depresiasi. Nah, depresiasi di tahun pertama itu kecil. Hanya segini. Di tahun pertama itu sangat kecil. Nah, otomatis karena ini berhubungan dengan pajak, maka kedepannya pajak yang akan ditanggung itu akan semakin besar. Gitu. Maka sinking fund atau SF ini tidak akan menguntungkan bila ditinjau dari sudut pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini juga menyebabkan metode depresiasi sinking fund ini jarang dipakai. Nah, itu tadi adalah bentuk grafiknya. Yang ketiga adalah rumus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode
rumus metode depresiasi dana sinking atau sinking fund. Jadi besarnya nilai patokan depresiasi tiap tahun dihitung dari konversi nilai yang akan didepresiasi dalam kurung P kurangi S selama N periode ke nilai seragam tahunan dengan bunga sebesar I% atau dengan dirumuskan sebagai A sama dengan dalam kurung P kurangi S dikali A per F dikali I% kali N dengan keterangan A adalah jumlah dari patokan depresiasi, P adalah ongkos awal dari aset yang bersangkutan, S adalah nilai sisa dari aset tersebut, dan N adalah masa atau umur dari aset tersebut yang dinyatakan dalam tahun. Jadi depresiasi pada tahun pertama adalah A, pada tahun kedua adalah A dalam kurung 1 plus I, dan pada tahun ke T adalah A dalam kurung 1 plus I pangkat T kurangi 1 atau sama dengan A dalam kurung F per P dikali I% kali T kurangi 1. Dari sini bisa dihitung besarnya depresiasi pada tahun ke T adalah DT dalam kurung P kurangi S dikali dalam kurung A per F dikali I% kali N dikali dalam kurung F per P dikali I% kali T-1, yaitu besarnya beban depresi ini juga bisa dinyatakan dengan selisih nilai buku pada suatu tahun atau T dengan nilai buku pada tahun sebelumnya dalam kurung T-1. Dengan pernyataan lain, DT sama dengan BV T-1 dikurangi BVT, di mana nilai buku pada periode T adalah nilai awal aset tersebut setelah dikurangi akumulasi nilai patokan depresiasi maupun bunga yang terjadi sampai saat itu. Dapat juga dirumuskan sebagai berikut. BVT sama dengan P kurangi A dalam kurung F per A dikali I% kali T, atau BVT sama dengan P kurangi dalam kurung P kurangi S dikali A per F dikali I% kali N dikali dalam kurung F per A dikali I% kali T. Ini adalah rumus dari sinking fund. Terus ada dua contoh soal yang akan dibahas oleh Mas Syafi'i dan Mas Bukhari. Ini saya akan membahas tentang soalan yang pertama, yaitu tentang sinking fund. Langsung saja kepada soalnya. Hitunglah besar depresiasi per tahun dengan menggunakan metode sinking fund atau SF dengan suku bunga 12%. Misalnya suatu PLN atau Persero APJX membeli 1 unit recloser termasuk biaya pemasangan dengan harga 400 juta, di mana umur recloser tersebut diasumsikan dapat bertahan sampai 20 tahun. Untuk suku bunganya 12% dan nilai akhir atau salvage value-nya dianggap 0%, 0 rupiah. Langsung saja kita kepada pembahasannya, yaitu kita masukkan rumus dari sinking fund, yaitu P min S A per F kali I% kali N. Untuk P-nya adalah 400 juta rupiah harga recloser tersebut. Untuk S-nya adalah nilai akhir atau salvage value-nya yang dianggap 0 rupiah, kita masukkan 0. Kemudian kita masukkan rumus A per F
I persennya adalah 12% dari suku bunganya tadi, untuk N-nya adalah asumsi dari umur pre-closure tersebut yaitu 20 tahun, maka dapat dihasilkan 400 kali 0,0139 dapat dihasilkan, yaitu perhitungannya menjadi 5.560.000 rupiah. Kita masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu BV. Untuk perhitungannya yaitu harga pre-closure tersebut yaitu 400 juta tadi dikurangi dari penghitungan sinking fund tadi atau SF. Kita masukkan berarti 400 juta dikurangi 5.560.000, maka dapat dihasilkan perhitungannya yaitu 394.440.000. Setelah itu kita melakukan perhitungan dari rumus BV yang pertama, yaitu A per F dikali I persen dikali N min 1. Kita masukkan hasil dari BV yang pertama yaitu 394.440.000 dikali dari dikali dari penghitungan A per F I persen atau 12% dikali N-nya 20 dikurangi 1, maka dapat dihasilkan 0,0158. Hasil perhitungan dari 394.440.000 dikali 0,0158, hasilnya adalah 6.232.152 rupiah. Setelah itu kita hitung BV yang kedua. Kita masukkan hasil dari BV yang pertama tadi 394.440.000 dikurangi hasil dari perhitungan D yang kedua tadi yaitu 6.232.152 rupiah, maka hasilnya adalah 384.207.848 rupiah. Maka besar dari depresiasi per tahun dengan menggunakan metode sinking fund dengan suku bunga 12% adalah 384.207.848 rupiah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Sebuah perusahaan membeli sebuah peralatan yang harga awalnya adalah 100.000 US dollar dengan perkiraan umur 8 tahun. Perkiraan nilai sisa peralatan pada akhir masa pakainya adalah 20.000 US dollar. Tentukan besarnya beban penyusutan pada akhir tahun ke-5 dan nilai buku pada akhir ke-7 dengan menggunakan metode penyusutan sinking fund dengan tingkat bunga majemuk setiap tahunnya 12%. Baik, sekarang adalah pembahasannya. Diketahui harga beli atau P sama dengan 100.000 US dollar. Kemudian nilai sisa F sama dengan 20.000 US dollar. Umur aset atau N adalah 8 tahun. T1 adalah 5 dan T2 adalah 7. Untuk menjawabnya adalah dengan penyusutan, rumusnya adalah PF dikali A per F, I, N dikali F per P, I, T min 1. P per F adalah 100.000 dikali 20.000. Untuk A per F 12% dengan N8 jika dilihat di tabel adalah 0,0813 dan F per P, 12% dengan T-1 adalah 4. Jika dilihat di tabel adalah 1,574. Semuanya dikalikan semua menjadi
$10.237,30 US dollar. Selanjutnya adalah B7. B7 adalah nilai buku pada tahun ke-7. Rumusnya adalah B min P kali F dikali A per F, I, N dikali F per A, I, T. Dengan memasukkan semua yang diketahui dengan P 100.000 dikurangi P kali F 100.000 dikali 20.000 dikali A per F, 12% dengan N7 jika dilihat di tabel adalah 0,0813 dikali F per A, 12%, 7 jika dilihat di tabel adalah 10,089. Seluruhnya dikalikan sehingga nilai buku pada akhir tahun ke-7 adalah 34.381,10 US dollar. Jadi pada akhir tahun kelima biaya penyusutan sama dengan 10.237,30 dolar. Dan pada akhir tahun ke-7 nilai bukunya adalah 34.381,10 dolar. Sekian. Tadi ada 2 contoh soal, dan yang kelima ada pengerjaan soal di buku halaman 219 nomor 6 dan 7 yang akan dibahas oleh Esther dan Fani. Saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 6 mengenai metode SF dalam pengerjaan ekotek. Nah, jadi soal nomor 6 ini dikatakan bahwa hitunglah besarnya depresiasi tiap tahun dan besarnya nilai buku tiap akhir tahun dari sebuah aset yang nilai awalnya adalah 50 juta yang dengan umurnya itu 4 tahun dan nilai sisanya adalah 10 juta dengan menggunakan metode SF dengan tingkat bunga 10%. Nah, diketahui bahwa nilai P-nya itu adalah 50 juta, nilai S atau nilai sisanya adalah 10 juta, N atau umurnya adalah 4 tahun. Nah, dengan menggunakan tingkat bunga yang 10%, maka dengan memasukkan rumusnya, besar depresiasi tiap tahun yaitu A sama dengan P dikurangin S dalam kurung yaitu A per F I persen N. Nah, jadi dimasukkan P-nya itu ada 50 juta dikurangin 10 juta, lalu dimasukkan juga A per F dengan 10% dan juga 4 tahun. Ketika dihitung 50 juta dikurangin 10 juta menghasilkan 40 juta dengan ketika melihat di tabel A per F 10% dengan N-nya 4 menghasilkan 0,2155. Ketika dikalikan dan dihitung, A-nya mendapatkan yaitu 8.620.000. Selanjutnya yaitu pembahasannya nilai buku pada akhir tahun pertama adalah nilai awal dikurangin besar depresiasi pertama yaitu 50 juta dikurangin 8.620.000 yaitu 41.380.000. Jadi itu untuk tahun pertamanya. Untuk tahun keduanya kita bisa memasukkan rumus yaitu P dikurangin A dalam kurung A per F I persen N. Nah, jadi kita masukkan rumusnya, P-nya adalah 50 juta dikurangin A yaitu 8.620.000 dengan N-nya di sini menjadi 2, yaitu A per F 10% dengan N-nya adalah 2. Ketika diperhatikan pada tabel, itu hasilnya adalah 0,4762 yang kemudian dikalikan dengan 41.380.000 yang menghasilkan pada tahun kedua nilai akhirnya adalah 11.705.156 rupiah. Begitu selanjutnya kita masuk ke tahun ketiga dengan memasukkan tetap dengan rumus yang sama yaitu P dikurangin A dengan A per F I persen tetapi N-nya kali ini yaitu N-nya itu adalah 3. Ketika kembali dihitung ketika 20 juta dikurangin 8.620.000 menghasilkan 41.380.000 kemudian dikalikan dengan nilai pada tabel distribusi yaitu 0,3021 yaitu A per F 10% dengan N-nya adalah 3 yang menghasilkan nilai buku akhir tahun yang ketiga adalah 12.589 rupiah. Nah, masuk di akhir tahun keempat,
di akhir tahun yang terakhir, ya kita mau tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu P dikurangin A dengan juga dikalikan A per F I persen dengan N, dan N yang dipakai di sini adalah N-nya itu adalah 4. Kemudian dihitung kembali 50 juta dikurangin 8.620.000 menghasilkan 41.380.000. Kemudian dilihat dari tabel distribusi, hasil A per F 10% dengan N-nya adalah 4 adalah 0,2155, ketika dikalikan menghasilkan 8.917.390 rupiah. Nah, kita masukkan di dalam tabelnya seperti ini. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan soal ketujuh dari buku Ekotek. Di sini ada soal yaitu sebuah aset memiliki nilai awal 45 juta dengan estimasi umur 10 tahun dan nilai sisa 5 juta. Berapakah total akumulasi depresiasi selama 4 tahun pertama dari aset tersebut bila digunakan? Menggunakan metode SF dengan tingkat bunga 18%. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa P sama dengan 45 juta, S-nya 5 juta, N sama dengan 10 tahun, T sama dengan 4 tahun, dan I persennya adalah 18%. Yang ditanya adalah DT, di mana T itu adalah 4. Jawabannya, rumus DT adalah P min S dikali A per F, I persen, N dikali F per P, I persen, T min 1. D4 sama dengan 45 juta kurangi 5 juta dikali A per F, 18%, 10 kali F per P, 18%, 4 kurangi 1. 45 juta dikurangi 5 juta adalah 40 juta. Dikali A per F, 18%, 10, jika dilihat dari tabel adalah 0,0425. Dikali dengan F per P, 18%, 3, ketika dilihat di tabel adalah 1,6430. Kita kalikan semuanya dan mendapatkan jumlah 2.793.100 rupiah. Jadi total akumulasi depresiasi selama 4 tahun pertama dari aset tersebut adalah 2.793.100 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu metode sinking fund adalah metode yang digunakan apabila penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Besarnya depresiasi yang lebih kecil pada tahun-tahun awal periode depresiasi mengakibatkan pajak yang ditanggung akan semakin besar. Hal ini tentunya menyebabkan metode sinking fund tidak menguntungkan dan jarang dipakai. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang metode depresiasi sinking fund. Saya tutup video ini, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh ya, jadi ada satu soal yang akan dikerjakan oleh teman-teman kelompok lain yang akan dibahas oleh Mas Iqbal. Oke. Di sini saya akan membacakan soal latihan untuk teman-teman agar memahami depresiasi menggunakan metode SF. Dan berikut adalah soalnya. Sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 70 juta dan biaya pengiriman dan uji coba sebesar 5 juta. Masa pakai alatnya adalah 5 tahun dengan perkiraan nilai sisa 5 juta. Hitung depresiasi dan nilai buku pada akhir tahun di tahun pertama dan kedua dengan mengasumsikan jika I sama dengan 10% dengan metode depresiasi sinking fund atau SF. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.